yang hadir, para penerima sertifikat juga ada teman-teman media. Pertama-tama izinkan kedatangan Menteri pada Dren, pada Dren, mohon maaf pada Marsikal Purnawirawan Hadi Uh, Cahyanto. Selamat datang di Kabupaten Kelungkung, tepatnya ini di Dusun Kawan, Desa Jumpai. Dan kebetulan tempat ini merupakan tempat yang sangat strategis karena dekat dengan laut dan tentunya dekat dengan pusat kebudayaan Bali yang digagas oleh Bapak Gubernur Bali dan seluruh sertifikatan di sana. Informasi dari Pak Kakang sudah selesai, tentunya minta berkat support dari Pak Menteri sehingga itu bisa tuntas sesuai dengan perencanaan. Nah, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kelungkung juga mengucapkan terima kasih atas upaya pensertifikatan tanah yang terus berjalan, dan tentunya kami berharap bisa lebih cepat nanti sehingga permasalahan tanah ini segera, jangan sampai terus menimbulkan permasalahan, apalagi Kelungkung ini sudah masuk menjadi daerah pariwisata termasuk usaha pernikahan. Sekalian mohon juga Pak Menteri untuk RT RW kita di Kelungkung dan RTTS kita juga belum selesai, sehingga nanti ada kepastian bagi masyarakat, bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kelungkung ini, biar kita tidak ragu atau justru nanti kita kehilangan kesempatan. Tapi tetap untuk sawah dan lain sebagainya kami memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lagi terima kasih, dan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Menteri untuk memberikan arahan, petunjuk, sekaligus nanti menyerahkan sertifikat kepada penerima. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam terima Santi. Om Swastiastu. Salam Kemasanti. Yang saya hormati Bapak Bupati Kelungkung, Bapak Danrem, unsur Forkopimda, hadir Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari sore hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi saya menggarisbawahi adalah tata ruang. Kami sudah merencanakan untuk menyelesaikan tata ruang, khususnya adalah RDTR, rencana detail tata ruang, yang targetnya sebanyak 2000 RDTR. Saat ini masih terselesaikan sebanyak 144 RDTR dari 2000. Yang sudah memiliki perda-perkada 335. Saya belum melihat secara detail apakah Kelungkung ini sudah memiliki RDTR dimaksud, diantaranya adalah RDTR terkait dengan pariwisata, RDTR perindustrian, RDTR tata kota maupun RDTR mitigasi bencana. Paling enggak 4 itu memiliki. Kalau seandainya sudah ada, maka Kabupaten Kelungkung sudah siap menerima investor untuk menanamkan investasinya yang ada di Kelungkung. Namun sejauh ini coba akan saya lihat, karena saya juga sedang menyelesaikan RDTR bersama pemerintah daerah tentunya, apalagi Pak Sekda Kabupaten nanti sebagai ketua tim untuk menyelesaikan RDTR. Perintah Bapak Presiden bahwa investasi adalah kunci. Oleh sebab itu investor yang datang ke Indonesia kita harus memberikan karpet merah. Maksudnya adalah kita berikan regulasi yang mudah, tidak mempersulit, sehingga para investor juga memiliki keyakinan dan tentunya adalah kepastian hukum.
Nah, untuk kepastian hukum nanti terkait dengan PTSL dan kota lengkap. Apabila investor sudah masuk, kemudian sudah memiliki kemudian perizinan untuk berusaha, secara otomatis banyak warga Kelungkung yang akan direkrut menjadi pegawai atau ikut dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh investor, karena tentunya banyak masyarakat di Kelungkung ini yang pandai dalam hal pariwisata, memasak, kemudian melayani para turis dan lain sebagainya. Ini pasti akan menjadi hal yang penting. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, program PTSL, pendaftaran tanah sistematis. Saya ingin perlu ceritakan sedikit sejarahnya PTSL. Bapak Presiden Jokowi tahun 2017 itu melaksanakan inspeksi ke BPN, menanyakan berapa jumlah sertifikat yang sudah dicetak untuk seluruh wilayah Indonesia. Jawabannya adalah 46 juta bidang sudah terdaftar seluruh Indonesia, dan dimulai sejak tahun 1960 ketika Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 dibuat. Sedangkan target yang ingin dicapai itu adalah 126 juta bidang tanah terdaftar. Apabila dilihat kondisi pada waktu itu baru 46, targetnya 126, artinya kurang 80 juta lagi sertifikat itu harus segera diselesaikan. Dan pada waktu itu Pak Presiden juga menanyakan 1 tahun menghasilkan berapa sertifikat. Jawabannya hanya 500.000, tidak sampai 1 juta. Kalau kita biarkan, maka 80 juta kekurangannya itu 1 tahunnya cuma 500.000, maka masyarakat bisa memperoleh sertifikat kurang lebih menunggu 160 tahun, begitu Pak Bapak. 160 tahun. Kita sudah di mana, Pak? Sudah menjadi berbulan. Oleh sebab itu, program PTSL ini adalah program revolusioner untuk mempercepat seluruh bidang tanah di Indonesia itu didaftarkan. Dan kami bersyukur bahwa saat ini sudah ada 122,3 juta bidang tanah terdaftar. Kurang lebih tinggal ya 26 juta lagi. Kemungkinan di tahun 2025 awal rencana kami seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar. Nah, kaitannya dengan investor adalah yang pertama, apabila kota itu semuanya sudah terdaftar dengan program PTSL, maka kota kabupaten dinyatakan sebagai kota lengkap. Kota lengkap artinya seluruh wilayah itu terdaftar baik secara spasial maupun yuridis. Secara spasial berarti sudah tidak ada lagi overlapping, tidak ada gap, tidak ada yang benggang, tidak yang tumpang tindih tanah-tanah di wilayah itu. Dan secara yuridis, baik buku tanah, surat ukur apabila diunggah dalam sistem digitalisasi, maka data fisik dan yuridisnya akan akurat. Nah, di Kelungkung ini untuk PTSL sudah hampir kurang lebih 94-95% ya, semuanya sudah terdaftar. 94%. Kelebihannya apa? Kelebihannya masyarakat memiliki hak atas tanah, hak ekonomi. Masyarakat lagi sudah tidak ada yang cekcok karena adanya tumpang tindih tanahnya. Dan investor juga akan tenang karena masuk ke wilayah Kelungkung sudah memiliki kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pada waktu mengembangkan investasinya sudah tidak bermasalah. Dari hasil PTSL itu, Bapak-bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa sertifikat nanti yang Ibu terima, Bapak terima, asal sertifikat hak SHN itu bisa digunakan untuk usaha. Caranya bagaimana? Ya kita akunkan ke bank. Saat ini
Dari hasil sertifikat yang kita berikan ke masyarakat, dan masyarakat menggunakan sertifikat itu untuk meningkatkan perekonomian dengan hak tanggungan, uang yang tersebar di Indonesia ini mulai 2017 sampai dengan 2023 itu ada 5.219 triliun. Untuk apa? Ya mungkin dari masa hukum sudah ada yang punya sertifikat, kemudian dimasukkan bank untuk memperkuat UKM-nya Pak Wadi. Bikin patung bebek, kemudian bikin bebek tepi sawah, terus bisa untuk usaha ini salad gula putih, gula pasir bukan gula putih, saya salah, mohon maaf ya. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi. Oleh sebab itu saya hari ini datang untuk menyerahkan sertifikat hasil PTSL. Ini hanya perwakilan. Yang pertama adalah PTSL, sertifikat hasil PTSL untuk rumah ibadah. Nah, rumah ibadah ada 3. Namun kami juga turun ke lapangan juga menanyakan apakah ada permasalahan pensertifikatan rumah ibadah. Apalagi saat ini kita menggunakan sistem dengan drone untuk mensertifikatkan penggunaan PTPM. Jadi pemetakan tematik semuanya dibutuh. Ada yang menyampaikan ada Pak permasalahannya. Tadi Pak Kakanwil sampaikan apa? Surat-suratnya untuk pura nggak ada, susah. Loh, kalau sudah namanya di foto itu pura, ya kenapa nggak disertifikatkan saja? Nggak mungkin ada yang mau print itu rumah, mau itu pura. Tinggal nanti koordinasi dengan Binmas, ya ada hidup, sistem Islam, koordinasi semuanya. Sehingga permasalahan tempat-tempat ibadah pura ini di Bali selesai, bersertifikat semua. Kemudian berikutnya adalah aset-aset pura juga segera disertifikatkan. Di antaranya tadi saya juga menyerahkan aset pura, ada sawah, ada kebun, ya kalau di Jawa itu adalah kas tanah, ada tanah desa, ya kas desa itu harus disertifikatkan. Nah di sini ada juga Gapura. Kalau tidak, nanti takut ada yang lupa, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, bisa hilang. Nah, yang pertama adalah saya menyerahkan sertifikat untuk tempat adat adalah pura. Kita serahkan, kemudian juga ada PTSL berupa sawah. Ada 3 sawah, 4, 5 sawah. Ini bagus sekali kalau sawah di PTSL kan, karena kabupaten di sini kabupaten apa Pak? Kelungkung itu sawahnya luas kan, LSD-nya 1.200 hektar, 1.200 hektar Kelungkung. Iya. Nah itu. Oleh sebab itu di Kelungkung ini kalau bisa tetap dipertahankan. Ya kecuali Pak Bupati punya kebijakan lain, Pak ya, dalam RDTR tadi. Ya oleh sebab itu sawah-sawah ini yang sudah kita sertifikatkan bagus. Yang pertama juga mempertahankan fungsi sawah tetap jadi sawah. Kemudian yang kedua, apabila ibu-ibu, bapak-bapak ada usaha lain yang ingin memerlukan dana, sertifikat sawah juga bisa sekolah. Ya, dari kita kalau menyekolahkan itu biar tambah pintar. Kalau sertifikat ya biar nambah ekonominya. Kemudian juga di sini ada perwakilan dari Kepolisian Negara yang akan menerima hak pakai dari Pak Kapolres. Ya, ini untuk kantor kepolisian subsektor kawasan pelabuhan Sampalan Nusa Penida. Ya, nanti kami serahkan. Ada 12 sertifikat, diantaranya adalah untuk
Pura untuk PT Sel hak milik itu berupa sawah maupun berupa tegalan, kemudian juga ada hak pakai untuk kepolisian negara Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, sinergi kolaborasi di Santi. Iya, itu sudah ya. Oh, ini hak pakai untuk kepolisian. Ya, ya. Iya, Pak. Betul, laporkan Pak Kapolri. Ya, Bapak. Siap. Oh, ini PTSL Pak Komar. Apa ini? Sawah 2.800 luas. Iya, harus disimpan ini, jangan sampai alih fungsi ini. Oh, itu sawah luas ini. Kalau ini milik, kalau pemandangan ya, wadah tiga luas. Tadi Pak. Ya. Ini hak milik Pak Nyoman Bintang. Sawah juga. Oh, sawah. Ya. Ini hak milik juga 2.100. Ini sawah. Oh, sawah. Selamat. Pak Nyoman, Ibu ini Nyoman luas 1.520. Sawah. Oh, sawah. Selamat. Pura ada 3. Luas juga 2.950. Dia 1.000 luas. Selamat. Ya, Pak. Oke. Ini Pak. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Sekarang yang lagi. Terbihannya diangkat di sini, Pak. Ini. Oke. Ya. Nah. Sini. Demikian penyerahan dari Ya. Kayaknya salam semangat. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Jawab. Ya.